kebetulan fresh, jadi itu lebih kelak juga sih, kan itu game pertama yang anak luar negeri mainin. Terus my brain tuh masih functioning really well gitu loh, jadi kayak oke, up aja, oke deh, nanti di up vlognya. Cuma belum selesai ngedit. HP ku 2K. Yap. Ini HP yang ku pakai waktu IMO. Ini ada stiker. Kelihatan ya. Ono kelihatan. Ya, ini ada stiker IMO-nya di belakang HP gitu. Bentar ya, aku singkirin dulu. Guys, yang barusan jangan dimasukin kemana-mana yang kelihatan bayangannya. Kalau kalian record, tolong di-cut bagian itu. Oke. Ini ada stiker IMO nih. Gitu. HP ku semua Samsung guys, dari kecil, dari SD. Aku suka Samsung. Gue kalau ganti HP juga bakalnya Samsung. Apakah aku sengaja kalah di game kartu? Pertanyaan menarik. Enggak guys, aku nggak sengaja kalah guys, itu emang Sandy yang menang. Kebetulan aja nextnya tim gitu, jadi kayak aku, oh ya udahlah, mungkin emang jalannya emang aku kalah terus tim sama Sandy. Walaupun sebenarnya aku lebih pengen menang 5-2 kartu, terus lawan kayak nggak lawanan juga sih, maksudnya kayak saingan sama tim Sandy gitu loh. Itu mungkin aku lebih suka gitu. Cuma dapat setim sama Sandy pun juga oke. Nge-lag ya? Ya nge-lag. Itu syuting ruang guru di satu hari yang sama semua ya? Enggak lah, kita bisa mati kalau syutingnya di satu hari semua. aduh lucu banget lagi. Udah berapa kali ikut Olim? Banyak banget. OSN aku ikut 5 kali. Kelas 4 SD itu aku cuma sampai kota. Kelas 5 SD aku medali emas sama best exploration. Kelas 7 SMP aku ikut dapat perak. Terus kelas 8-nya nggak boleh karena udah medali kan. Terus kelas 9 aku ikut tuh nggak dapat medali. Kelas 9 tuh aku ikut kayak 1 poin dari perunggu gitu. Jadi kan medalisnya 30. Aku peringkat ke 32. 1 poin bedanya sama perunggu. Terus kelas 10 ikut lagi dapat emas ketiga OSN. Ajak Nando live dong, mau dong. Mana Nando? Kamu HP Samsung series apa? Kalau punya Bong tahu juga nggak? Ya aku sama Bong sama-sama Samsung guys. Punya Bong itu kemarin dia cerita, aku nggak tahu sih dia mau diceritain atau nggak. Cuma kalau punya aku, ya kalian bisa lihat sendirilah. Aku juga nggak gitu pengen ceritain sih. Buat tren angkat tangan tuh nggak mau. First impression lihat anak-anak COC gimana? Aku awalnya expect mereka lebih serius gitu, ternyata mereka lebih santai. Jadi kayak wah, itu secara umum ya, kalau tiap orang pasti beda-beda lagi. Culture shock sama kuliah di NUS. Sebenarnya aku lebih kayak udah prepare aja sih, kayak aku tahu mereka semua bakalan ambis, nilainya bakalan susah. Jadi udah ke prepare. Culture shocknya mungkin aku juga udah prepare kalau orang-orang Singapura tuh ngomongnya nggak jelas kan, pakai Singlish and very fast gitu. Tapi walaupun udah prepare pun tetap itu sih culture shocknya, ngomongnya nggak jelas. Bahkan sahabatku yang orang Singapura pun kalau ngobrol sama aku kayak harus 2 kali ngomong gitu sih. Sayangnya dia nggak punya TikTok, jadi dia nggak mungkin nonton ini. Kalau dia nonton kan aku bisa shout out tuh siapa gitu. Wih makasih ada kereta.
Thank you. Waktu pertama kali diajak COC langsung diskusiin sama Sandy dan Kevin kah? Oke, funny story, aku sama Sandy emang kayak diskusi bareng whether we want to kayak join atau enggak gitu. Even setelah kita lolos seleksi dan tahap-tahap itu, aku tuh masih kayak unsure gitu kan. Sandy juga kayak nungguin aku. Tapi at some point tuh aku bilang ke Sandy, oh, aku ikut gitu kan. Padahal aku masih unsure. Terus Sandy udah confirm bakalan ikut. Terus mau nggak mau aku jadi ikutan juga gitu. Padahal sebenarnya aku waktu itu masih nggak 100% sure. Tapi aku nggak nyesel kok. Terus kalau Kevin tuh, aku sama Sandy sama-sama nggak tahu sama sekali Kevin ikut. Kita baru tahu di bandara. Waktu dikasih tahu kalau ada anak NTU satu lagi sama anak NUS satu lagi. Anak NTU-nya tuh Christopher, itu Chris Covert. Sama anak NUS-nya namanya Kevin. Terus aku tuh kayak ngomong ke Sandy kan, nih Kevin Yusbong bukan, coba tanya gitu kan beneran Kevin Yusbong. Terus kayak itu moodku langsung naik sih. Sebenarnya waktu aku sama Sandy baru arrive yang mau syuting itu, aku udah nggak mood karena emang waktu itu lagi I'm not in a good position gitu kan, jadi aku nggak mood buat ini. Terus tiba-tiba kayak ada kejutan, ada Kevin gitu kan, jadi kayak tiba-tiba seneng. Terus waktu ke set kan ngeliat teman-teman lama juga gitu, kayak wah bisa kayak mini reunion gitulah. Tantangan di COC yang paling susah secara keseluruhan atau yang udah tayang aja nih? Kalau secara keseluruhan kalian harus nonton episode 6 berarti. Kalau yang udah tayang berarti kalau yang udah tayang yang paling susah apa ya? Yang setim sama Sandy gampang semua sih. Iya, so far nggak ada yang susah. Bukannya sombong ya. Paling susah itu Shuffle and Recall sih. So far ya. Kalau yang sama Sandy itu beneran gampang karena ada Sandy guys. Maksudnya kayak bukan gampang gimana, cuma lebih tenang gitu. Wah, makasih Nes. Makasih kau. Gak, maksudnya kayak kalau sama Sandy itu aku lebih tenang karena aku bisa rely on him gitu. Jadi aku gak ke pressure banget. Wah, makasih AFX turn. Karena kalau sendirian kan kayak lebih pressure-nya, aku bisa nggak bisa. Kalau sendiri sama Sandy itu kayak santai lah, ada Sandy gitu. Di NUS ada tempat turis tuh yang ada tulisan NUS, sama kayak ada lapangan hijau. Itu tempat turisnya NUS. Namanya U-Town, University Town. TMI hari ini aku lagi pakai baju NUS. Wah, makasih View My Hope lagi. Ini baju NUS. Wah, AFX turn lagi, thank you. Lebih suka manis or asin? I think asin, karena kalau manis, kalau kebanyakan jadi enek. Pengalaman lucu di NUS, apa ya? Ada sih sebenarnya. Mungkin kayak di semester 1 tuh aku ada teaching assistant gitu, kayak anak tahun kedua. Jadi kayak teaching assistantku sama Sandy gitu kan. Terus di semester berikutnya, semester 2, kita jadi sekelas tutorial gitu. Jadi yang awalnya dia guru kita teaching assistant, next semesternya kita satu kelas tutorial gitu. Itu lumayan lucu sih. Cuma nggak gitu akrab sama orangnya. Semangat GRCY. Ngomong Singlish yang belakangnya pakai la gitu dong. Itu Kenji guys, jago banget. Like he really can speak American English, Singlish. Kenji tuh jago banget ngomong. I cannot really speak Singlish, but I can kind of like adapt gitu kalau ngobrol sama teman. Ada hal yang gak disukain atau ganggu gitu gak pas sudah terkenal kayak sekarang?
aku lebih sekarang jadi takut kalau jalan sendirian guys. Satu kata buat apps 6 minggu depan. The best. Itu 2 kata lah, oke lah. Best. Nah, satu kata. Ikut banyak Olim pernah kalah nggak? Pernah lah. Sering aku. Walaupun sering menang juga tapi sering kalah. Justru karena kalah itu aku jadi mentalitinya lebih kebentuk gitu loh. Karena aku waktu awal-awal SD itu tiap kalah kan nangis. Sekarang udah kayak mulai kebiasa gitu kalau kalah. Oke, aku kayaknya harus end live-nya deh. 10.57 aku end live deh. One more minute. Oke, maaf ya. Aduh. One more minute. Tadi backsoundnya lagu BSD ya, iya. Misal aku jadi ketua tim, aku bakal pilih siapa? In case aku yang peringkat 1, Sandy 2, Kevin 3 gitu, aku bakal pilih Nabil. Pernah kesasar nggak di Singapura? Sering. Makanya aku kalau pergi sering sama kayak Sandy gitu biar dia yang nyari arah. Kalau dikasih kesempatan mau ke luar negeri atau dalam negeri, pengen keluar sih. Ke Oxford kalau bisa. Bisa bahasa Jepang nggak? Dulu pernah belajar dikit, sekarang udah nggak bisa sama sekali. Karena dulu aku pengen kuliah ke Jepang, terus aku nyerah belajar bahasanya. Live pakai bahasa Jawa, harus ngajak orang Jawa. Ajak Kevin deh. Oke, udah 10.57. Oh ya kan aku punya playlist sunset kan. Aku sebenarnya juga punya playlist sunrise, tapi udah lama nggak aku dengerin. Cuma ada. Capture time, oke. Last. Apa lagi ya? Jadi Kevin aku nanti kok kayak gini. Bye bye. Playlist Spotify aku udah pernah share guys. Bye 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 bye. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. Thank you Brenda. Oke, aku end ya. Thank you.